Selamat pagi, Sobat Pembelajar. Assalamualaikum. Salam sehat buat Sobat Pembelajar semua. Jumpa lagi dengan saya, Puji Bowo, dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Kali ini kita melanjutkan video edukasi tentang penggunaan derivatif parsial untuk menyelesaikan sebuah fungsi optimalisasi apabila menghadapi sebuah kendala. Ya, di video sebelumnya kita mempelajari tentang Lagrange multiplier. Konsep yang mirip dikenakan oleh Pak Karus dan Kun ya, dan Tucker ya, Karus Kun Tucker ya, metode KKT. Hanya saja apa perbedaan metode KKT dengan Lagrange multiplier? Nah, di sini ya. Sebenarnya sama-sama fungsi optimalisasi ya. Sama-sama fungsi optimalisasi dengan constraint tertentu, tapi apa namanya? Bedanya adalah kalau KKT itu bukan persamaan ininya, constraint-nya ya. Constraint-nya bukan persamaan tapi bentuknya pertidaksamaan. Kalau yang Lagrange multiplier kan tadi bentuknya persamaan ya. Kalau ini bentuknya pertidaksamaan. Contohnya di sini misalkan nilai optimal suatu fungsi z x, y ini adalah batasannya ax plus by lebih kecil sama dengan m, atau ya, ini ya cx plus dy lebih kecil sama dengan n. Jadi bukan sama dengan tapi pertidaksamaan. Nah, di sini perlu diperhatikan hal yang berikut nih ya, bahwa persamaan Lagrange-nya contohnya begini, koefisien lambdanya harus negatif. Jadi mungkin misalnya seperti ini ya, nanti min lambda terus fungsinya, fungsi constraint-nya apa gitu ya. Kemudian komponen Lagrange ditulis dalam ax plus by min m ya, ini komponen Lagrange-nya. Nah, masing-masing nanti seperti biasa yang di konsep Lagrange multiplier cari turunan parsial dari masing-masing variabel, dan ini kata kuncinya ya, nilai Lagrange nanti untuk nilai itu ya itu harus positif ya, adalah lebih besar dari 0. Karena jika lambdanya ini negatif, maka constraint tersebut not binding, tidak mengikat, bukan constraint namanya ya, atau slack ya. Artinya kalau lambdanya ternyata nanti dihasilkan angkanya lebih kecil dari 0, maka sebenarnya constraint-nya itu tidak mengikat, tidak harus dipenuhi istilahnya ya. Jadi kita bisa abaikan itu ya. Jadi dianggap itu tidak mengikat. Nah, kalau lambdanya positif, maka itu memang harus diperhatikan, harus dipenuhi dalam melakukan optimalisasi fungsi ya. Kemudian jika nilainya negatif, maka nilai lambdanya harus dibuat 0 dan ulangi penyelesaian Lagrange dari awal ya. Nah, contohnya ini, kita ingin memaksimalkan sebuah fungsi ini ya, 10xy min 2x 2,5x kuadrat minus y kuadrat. Ini penyelesaiannya ini ya, Lagrange apa namanya, constraint-nya ini, x plus y lebih kecil sama dengan 9. Maka kita tulis di dalam metode Tucker ini fungsinya, fungsi utamanya ditulis, kemudian ini tadi ya dibilangnya kan koefisien lambda harus negatif, maka di sini min lambda ya, bukan plus lambda tapi min lambda. Kemudian masukkan ini fungsi x plus y min 9 gitu ya. Dari sini masing-masing kita turunkan ya, turunan terhadap x, turunan terhadap y, turunan terhadap lambda, ketemu 3 persamaan, yang 2 persamaan ini bisa disederhanakan menjadi ini ya, 10y min 5x sama dengan 10x min 2y, sehingga ketemu x sama dengan 0,8y. Nah, ini berguna untuk masukkan ke persamaan ketiga kan gitu ya. Ini min x min y sama dengan min 9, x-nya adalah 0,8y, min 0,8y, min y sama dengan min 9. Jadi min 1,8y sama dengan min 9, y sama dengan 5. Ketemu angka y-nya ya. Y-nya ketemu, maka x-nya kali 0,8-nya, x-nya adalah 4. Ketemu x-y-nya, masukkan ke salah satu persamaan, maka ketemu lambdanya sama dengan, oh lambdanya ternyata positif ya. Lambda lebih besar daripada 0. Sehingga constraint-nya ini memang binding. Ya, memenuhi ya. Sehingga nanti nilai-nilai ini masukkan ke dalam fungsi maksimalisasi, ketemu angka 135. Tuh, mudah ya. Mas Bro, Mbak Sis, mudah sekali. Nah, ini contohnya tadi digambarkan ya. Ini tadi kan Lagrange-nya x plus y lebih kecil sama dengan 9. Ini ya. Di sini ya. 9. Ini harus dipenuhi ya. Maka mana yang maksimal? Nah, ini di sini gambarannya ya. Kalau yang hijau inilah yang maksimal karena dia benar-benar memenuhi di sini ya. Kalau yang merah dan yang biru ini masih di bawah ya, meskipun dia memenuhi bindingnya ini, batasannya ini ya, tapi dia nggak optimal karena masih ada kalah dengan ini. Gitu ya.
gambarnya seperti ini. Lebih kecil sama dengan 0, maka di sini dia ada garisnya tidak terputus. Tapi kalau ekspresinya lebih kecil dari 9, maka ini putus-putus ya kalau dia lebih kecil. Tapi karena lebih kecil sama dengan, maka dia nggak putus-putus. Nah, contoh berikutnya, Mas Bro, Mbak Sis, kita lihat di sini maksimalisasi fungsi ini, subjek to ini, ya. Seperti biasa, nanti ini dimasukkan ke dalam lambda. Ini ya, ingat lambda selalu negatif di sini. Kemudian X plus Y min 12, ya. Masing-masing diturunkan pertama ini ya. Nah, kemudian disederhanakan, ketemu min 2X plus Y sama dengan 3. Nah, jadi ketemu X sama dengan 3, Y sama dengan 9 dari sini ya. Semuanya. Nah, ternyata lambdanya berapa? Lambdanya min 12. Jika tidak memenuhi. Sehingga dengan kata lain, kalau saya sebut slack dan nilai lambdanya 0. Kita anggap lambdanya jadi 0 karena dia tidak harus dipenuhi, artinya tidak berdampak pada fungsi optimalisasi. Ya. Nah, karena dia 0, kita ulangi lagi dari awal gitu ya. Ulangi dari awal berarti kayak nggak ada lambdanya gitu ya. Nggak ada lambdanya. Lx sama dengan ini, ya, X sama dengan 0, Lj sama dengan ini, sama J sama dengan 3. Jadi nilai maksimalnya adalah, karena nggak ada lambda, tinggal 0 sama 3 masukkan ke fungsi ini. Ya. Jadi tinggal 6 kali 3, 18 kurangi 9. 9 hasilnya. Tuh, ya. Jadi ini hasilnya, ya. Tuh. Jadi X plus Y sama dengan 9. Ternyata yang optimal mana? Nah, ini ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 3. X sama dengan 0, Y sama dengan 3. Jadi di sini ini optimal ya. Sini ini optimal. Oke, demikian ya sobat belajar ya, untuk metode Kotaker sangat mudah, hanya saja memang harus paham ininya persyaratannya, lambdanya tadi harus positif, kalau lambdanya negatif itu dianggap 0, maka kita ulangi lagi di langkah awal tanpa memasukkan persamaan lambda, gitu ya. Sampai jumpa di penerapan fungsi derivatif berikutnya. Nanti ada kita bicara tentang produk marginal, ada isokuan, ada isokos, ya, dan lain sebagainya. Tentu akan lebih menarik lagi, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.